kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas proyek matematika ekonomi dengan materi fungsi linear, baris dan deret aritmatika, diferensial, serta integral. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Arsyadani dengan NIM 641728. Perkenalkan, nama saya Kristela Natali dengan NIM 64241703. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Fadila dengan NIM 64241746. Perkenalkan, nama saya Kesha Ali Hussein dengan NIM 64241807. Di sini saya akan menjelaskan materi fungsi linear. Fungsi linear adalah bentuk fungsi matematika yang menggambarkan hubungan antara dua variabel dengan tingkat perubahan yang tetap. Fungsi ini digambarkan dalam bentuk garis lurus pada sistem koordinat kartesius dengan rumus f dalam kurung x sama dengan ax plus b. Contoh soal studi kasus fungsi linear. Yang pertama, kontraktor independen bekerja sebagai desainer grafis dan dibayar sesuai dengan jumlah proyek yang dipilih. Saya membayar 2 juta rupiah untuk setiap proyek yang sedang dikerjakan. Hal ini juga dikenal sebagai pajak penghasilan sesuai dengan undang-undang berikut. Jumlah yang harus dibayarkan setiap bulan adalah 5% dari jumlah uang total. Nah, saya akan menjelaskan pernyataan yang pertama, yaitu fungsi pendapatan bulanan R dalam kurung X sama dengan 2 juta dikali X. Yang kedua, fungsi pajak P P dalam kurung X sama dengan 0,05 dikali R dalam kurung X sama dengan 0,05 dikali dalam kurung 2 juta sama dengan 100.000 X. Nah, yang ketiga yaitu pendapatan bersih setelah pajak jika menyelesaikan 10 proyek. Pendapatan kotor R dalam kurung 10 sama dengan 2 juta dikali 10 sama dengan 20 juta. Pajak, dan pajaknya T dalam kurung 10 sama dengan 100.000 dikali 10 sama dengan 1 juta. Nah, pendapatan bersih di sini 20 juta dikurang 1 juta sama dengan 19 juta. Contoh soal studi kasus nomor 2. Kursi kayu dibuat oleh perusahaan mebel. Perusahaan membayar sebesar 8 juta rupiah setiap bulan.
termasuk sewa listrik dan gaji karyawan tetap, dan ada biaya variabel sebesar 150.000 untuk membuat satu kursi. Pertanyaan nomor 1, tentukan fungsi biaya total C dalam kurung X jika X adalah jumlah kursi yang diproduksi. Nomor 2, berapa total biaya produksi jika perusahaan memproduksi 100 kursi. Nomor 3, berapa biaya tambahan yang akan dikeluarkan jika perusahaan memproduksi lebih dari 1 kursi. Ini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan nomor 2. A itu fungsi biaya total, itu C dalam kurung X sama dengan 150.000 ditambah 8 juta. Nah, dan nomor 2, jika produksi 100 kursi, itu C dalam kurung 100 sama dengan 150.000 ditambah 8 juta. Sama dengan 50.000 ditambah 8 juta sama dengan 15 juta ditambah 8 juta sama dengan 23 juta rupiah. Nah, dan soal nomor 3, pertanyaan nomor 3 itu tambahan biaya per kursi. Ini karena, dan pertanyaan nomor 3 itu tambahan biaya per kursi sama dengan koefisien X sama dengan 150.000. Nah, materi selanjutnya adalah baris dan deret. Baris dan deret dibagi menjadi 2, yaitu baris dan deret aritmatika serta baris dan deret geometri. Yang pertama, barisan adalah kumpulan bilangan yang tersusun secara berurutan menurut pola tertentu. Setiap bilangan dalam barisan disebut suku. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih tetap atau beda antara suku-sukunya yang berurutan. Selisih tetap ini disebut beda dan dilambangkan dengan B. Jika suku pertama adalah A, maka suku ke N barisan aritmatika dapat dirumuskan sebagai UN sama dengan A plus di dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung B. Deret adalah penjumlahan dari suku-suku dalam suatu barisan. Deret aritmatika adalah jumlah dari suku-suku pertama barisan aritmatika. Rumus jumlah suku N pertama deret aritmatika adalah bisa dirumuskan sebagai Sn sama dengan N dibagi 2 buka kurung A plus UN tutup kurung atau Sn buka kurung 2N buka kurung N dikurang 1 dikali B tutup kurung. Selanjutnya, baris dan deret geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki rasio tetap atau nilai penggali antara suku-suku yang berurutan. Bisa dilambangkan dengan N. Rumus suku ke N barisan geometri bisa dirumuskan sebagai UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Deret geometri adalah jumlah dari suku-suku barisan geometri. Selanjutnya, contoh soal studi kasus baris dan deret aritmatika. Yang pertama, seorang siswa menabung di celengan untuk membeli keperluan kuliah.
Pada bulan pertama, ia menabung sebesar 20.000. Setiap bulan berikutnya, ia menambahkan jumlah tabungannya sebesar 5.000, lebih dari bulan sebelumnya. Berapakah total tabungan mahasiswa tersebut setelah 1 tahun? Dan yang pertama, diketahui suku pertamanya adalah 20.000. Lama setiap per bulannya itu adalah naiknya 5.000. N-nya adalah waktunya adalah 12 bulan atau 1 tahun. Kita bisa menggunakan rumus Sn N dibagi 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Lalu kita masukin N-nya adalah 12 bulan. 12 dibagi 2, A-nya adalah 20.000 ditambah N-nya adalah 12 bulan kurang 1. B-nya adalah lama setiap kenaikan per bulan, itu 5.000. Kita mencari S12. 12 dibagi 2 adalah 6. 20 dikali 2 adalah 40.000. 12 dikurang 1 adalah 11. 11 baru dikali 5.000 adalah 55.000. Kita total jumlahnya adalah 75.000. Lalu kita jumlah dari hasil ini. 6, 40 ditambah 55 adalah 95.000. Jadi pada bulan ke-12 kita tahu adalah totalnya 570.000. Jadi total tabungan mahasiswa tersebut adalah 570.000 selama 12 bulan. Contoh soal studi kasus yang kedua kita ambil dari baris dan deret geometri. Seorang pengusaha menyimpan uangnya sebesar 5 juta di dalam sebuah rekening dengan bunga 5% per bulan yang dihitung secara majemuk. Berapakah jumlah uang pengusaha tersebut setelah 12 bulan? Saya akan menjelaskan jawaban dari studi kasus yang kedua. A-nya adalah suku pertama, yaitu 5 juta. B-nya adalah rasio atau bunganya, 1 ditambah 5%. N-nya adalah waktunya, yaitu 12 bulan atau 1 tahun. Di sini kita bisa menggunakan rumus S sama dengan A dikali R pangkat N. Kita masukin aja. A-nya itu 5 juta. Dikali R-nya adalah bunganya. Kita jadikan 1,05 pangkat 12. N-nya adalah pangkat 12. Lalu kita sederhanakan dulu komanya. 1,05 pangkat 12 itu adalah 1,7958. Lalu kita masukkan lagi 5 juta kali 1,7958. Pada bulan ke-12 hasilnya adalah
8.979.000. Jadi total tabungan pengusaha tersebut selama 12 bulan adalah 8.979.000. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan diferensial. Nah, dalam matematika, khususnya kalkulus, diferensial atau turunan adalah alat penting yang digunakan untuk mengetahui laju perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya. Misalnya, dalam konteks ekonomi, turunan bisa digunakan untuk menganalisis perubahan biaya, keuntungan, atau permintaan terhadap perubahan harga atau jumlah produksi. Secara umum, jika Y sama dengan Fx, maka turunan dari Fx adalah F X X sama dengan lim Fx plus H dikurangin Fx H sama dengan 0H. Nah, urutan ini mengukur seberapa cepat nilai fungsi perubahan saat variabel input X berubah. Nilai ini juga bisa menggambarkan kemiringan garis singgung pada grafik fungsi di titik tertentu. Selanjutnya, kaidah-kaidah diferensial atau aturan-aturannya. Nah, di sini ada turunan konstanta, yaitu turunan dari konstanta selalu 0. Yang kedua ada turunan fungsi pangkat atau turunan fungsi berpangkat diperoleh dengan menurunkan pangkatnya satu tingkat. Yang ketiga ada turunan penjumlahan atau pengurangan. Nah, di sini turunan dari jumlah atau selisih fungsi adalah jumlah atau selisih dari turunannya. Selanjutnya ada turunan dari perkalian. Dua fungsi melibatkan turunan dari masing-masing fungsi. Selanjutnya ada turunan pembagian. Turunan dari pembagian dua fungsi menggunakan selisih hasil kali turunan dan fungsi asli dibagi kuadrat fungsi penyebut. Dan terakhir, aturan rantai digunakan untuk fungsi yang saling berserang. Turunan dilakukan secara berurutan dari luar ke dalam. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus diferensial yang pertama. Dengan T adalah waktu dalam jam setelah berangkat, fungsi F T sama dengan 60 ditambah 12T T pangkat 2 menunjukkan kecepatan mobil dalam kilometer per jam dari kota A ke kota B. Pertanyaannya, yang pertama, berapa kecepatan mobil berdasarkan fungsi kecepatan? Yang kedua, berapa kecepatan mobil setelah 3 jam perjalanan? Apakah mobil bergerak lebih cepat atau lebih lambat? Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari studi kasus yang pertama, yaitu substitusikan T sama dengan 3. Di sini T sama dengan 3 disubstitusikan. Terus A dengan 3 sama dengan 12 dikurangin 2 dikali 3 sama dengan 6 km per jam. Karena hasilnya positif, artinya mobil masih menambah kecepatan, jadi makin cepat. Saya akan menjelaskan studi kasus yang kedua, yaitu selama proses produksi, sebuah pabrik menggunakan air, jumlah air yang dikonsumsi dalam 1000 liter per jam setelah pabrik mulai beroperasi. Ditulis sebagai V bangkrut T sama dengan 10T dikurangin 5T pangkat 2. Di mana T adalah waktu dalam jam setelah pabrik mulai beroperasi. Pertanyaannya, yang A, tentukan laju perubahan jumlah air yang digunakan dalam waktu. Yang kedua, dalam berapa jam konsumsi air, mencari titik tertingginya. Berapa jumlah maksimum yang dapat dikonsumsi. Saya akan menjelaskan jawaban dari studi kasus yang kedua, yaitu A, tentukan laju perubahan konsumsi air. Ini untuk tahu laju perubahannya, kita cukup mencari turunan dari V dalam kurung T. Saya akan menjelaskan jawaban dari studi kasus yang kedua, yaitu tentukan laju perubahan konsumsi air. Nah, untuk mencari tahu laju perubahannya, kita cukup mencari turunan dari V dalam kurung T, yaitu V aksen artinya
tiap jamnya secara berturut-turut. Selanjutnya pertanyaan yang B, dalam berapa jam konsumsi air mencapai maksimum? Nah, jumlah maksimum terjadi ketika laju perubahan sama dengan 0. Jadi kita cari saat V aksen per T sama dengan 100 dikurangi 10T dengan 0. Ini sama dengan T-nya 10. Nah, jadi konsumsi air mencapai jumlah maksimum setelah 10 jam pabrik beroperasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang integral. Integral adalah salah satu konsep suatu dasar dalam matematika yang berfungsi untuk menentukan jumlah atau amplitude suatu besaran tertentu dalam suatu interval tertentu. Secara sederhana, integral dapat dipahami sebagai suatu proses pengukuran berkelanjutan yang digunakan untuk menentukan volume, panjang, atau perubahan total suatu fungsi. Integral juga dikenal sebagai antiturunan karena merupakan pembalikan operasi diferensial atau turunan. Jenis-jenis integral ada dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Pertama, integral tak tentu merupakan suatu jenis proses pengintegralan dari sebuah fungsi yang menghasilkan fungsi yang berbeda. Fungsi ini belum memiliki nilai yang pasti atau dalam bentuk variabel, serta tidak ada batasan atas dan bawah, sehingga metode peintegralan yang menghasilkan fungsi semacam ini dinamakan integral tertentu. Yang selanjutnya ada integral tentu. Untuk pertama kalinya Newton dan Leibniz memperkenalkan konsep integral. Namun Riemann dianggap sebagai orang yang mengembangkan pemahaman yang lebih kontemporer tentang hal ini. Integral tentu adalah metode integrasi yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Ada dua jenis, batas, atas, dan bawah, yang terkait dengan integral dalam beberapa konteks integral. Berbeda dengan integral tak tentu yang tidak memiliki batas dan secara konsisten menghasilkan hasil yang sama dengan C. Integral tentu memiliki nilai-nilai batas yang digunakan. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh bersifat spesifik tanpa konstanta C. Studi kasus integral yang pertama yaitu permintaan barang. Seorang jurnalis matematika menemukan bahwa laju perubahan permintaan terhadap harga suatu barang bisa dituliskan dengan fungsi turunan, yaitu D aksen P sama dengan min 6P kuadrat 2, di mana P adalah harga barang. Nah, karena ini bentuk turunan dari fungsi permintaan, tugas kita adalah mencari bentuk fungsi permintaan aslinya, yaitu saya akan menjelaskan jawaban tentang studi kasus yang pertama. dP sama dengan integral dP sama dengan integral min 6P kuadrat dP. Untuk menyelesaikan kita pakai rumus dasar, yaitu integral Pn kuadrat dP sama dengan Pn plus 1 sama dengan Pn plus 1 per N tambah 1 ditambah C. Jadi integral NP kuadrat 2 dP sama dengan min 6 dikali P kuadrat 3
tambah C min 2P kuadrat 3 ditambah C. Maka fungsi permintaan aslinya adalah GP sama dengan min 2P kuadrat 3 tambah C. Selanjutnya, contoh studi kasus integral yang kedua tentang pendapat marginal. Sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Seorang ahli pedagang mangga ingin menghitung total pendapatan dari menjual mangga. Fungsi pendapatan marginal atau MR-nya adalah MRQ sama dengan 13 dikurang 3Q, di mana Q adalah jumlah mangga yang terjual. Pertanyaan, berapa total pendapatan saat jumlah mangga yang terjual dari Q sama dengan 1 sampai Q sama dengan 3. Langkah pertama, kita akan integralkan fungsi MR-nya. Integral 13 3Q dq sama dengan 13Q dikurang 3/2 Q kuadrat. Selanjutnya kita substitusikan bahwa Q sama dengan 1 dan batas atas Q sama dengan 3. 13Q kurang 3/2 Q kuadrat integral 3 1 sama dengan 13 kurang 3/2 3 pangkat 2 kurang 13 kali 1 kurang 3/2 kali 1 pangkat 2. Jadi 39 dikurang 27/2 kurang 13 dikurang 3/2 sama dengan 51/2 dikurang 32/2 sama dengan 51/2 dikurang 23/2 sama dengan 28/2 kecil lagi menjadi 14. Jadi total pendapatan dari penjualan mangga antara Q1 sampai Q3 adalah 14. Saya Muhammad Rizky. Ulang. Saya 1, 2. Kok bisa? berarti udah dipisahin ya dari awal. Belum. Ya. Karim. Assalamualaikum. Contoh soal studi kasus yang kedua kita ambil dari Nah, selanjutnya gimana sih? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Karim. Saya berarti udah dipisahin ya dari awal. Belum. Selanjutnya saya 1, 2. Nah, saya akan menjelaskan Selanjutnya ada integral tentu
Untuk pertama kalinya, Newton dan Leibniz Contoh, ya udah belum nih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan diferensial. Nah, dalam matematika, khususnya kalkulus, diferensial atau turunan Sekian presentasi video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.